Kembali lagi di Mulianya Ramadan Ajwa TV bersama saya Pratiwi Kusuma dan sekarang kita sudah bergabung bersama Ustaz Asroruni Amsoleh. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat terus. Alhamdulillah Ustaz. Nanti kita akan berbincang lagi mendengarkan tausiah dari Ustaz. Tapi sebelumnya Ustaz kita akan ke informasi yang pertama terlebih dahulu. Ini di mana ada niat petugas menyekat arus mudik Lebaran demi mencegah penularan COVID-19 mendapatkan perlawanan dari pemudik sepeda motor. Beragam insiden terjadi mulai dari nyaris bentrok sampai pemudik menangis memohon minta diloloskan. Pemudik ini marah dan menangis lantaran gagal pulang ke kampung halamannya setelah dicegat polisi di Karawang dan diputar balik kembali ke Jakarta. Berulang kali diberi pemahaman dengan sabar oleh petugas. Emosi pengendara ini justru tetap tak terkendali. Pemudik ini sebelumnya lolos dari sejumlah penyekatan di Jakarta dan Bekasi. Ya karena tidak bisa ya dicegat kayak gini, gimana lagi ya kan. Sementara itu di Kedung Waringin Bekasi, pemudik ini memohon pada polisi agar diloloskan dari penyekatan. Ia beralasan akan menikah di kampung halamannya di Brebes 17 Mei ini. Menunjukkan sejumlah bukti dokumen pernikahan dan surat sehat, polisi pun akhirnya mengizinkannya ke kampung halaman. Perjuangan tim gabungan untuk memutar balik para pemudik sepeda motor yang terus saja bergelombang masuk di jalur Pantura, Bekasi, dan Karawang sejak malam hingga dini hari terus saja mendapat perlawanan, bahkan nyaris bentrok. Petugas pun bersusah payah menghalau tingginya volume kendaraan yang berada di jalur Kedung Waringin. Kesabaran petugas pun diuji kala banyak pemudik yang coba-coba beralasan demi lolos penyekatan. Penjagaan yang sempat jebol kini dipastikan tidak akan terjadi lagi sebab pasukan tambahan sudah disiagakan di sejumlah titik penyekatan. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang baik bagi semua. Tidak mudik ini atau mudik ini ujian buat kita semua. Kalau kita lulus ujian, maka COVID ini akan cepat selesai. Kalau kita tidak lulus ujian, memaksakan mudik, ya, potensi penyebaran COVID-19 ini akan semakin besar. Untuk itu, petugas meminta warga bersabar, menahan diri untuk tidak mudik demi mencegah penularan COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, kalau dilihat dari liputan tadi kehendak warga untuk mudik memang begitu menggebu-gebu. Tampaknya Ustadz mereka lupa bahaya akan COVID-19 ya Ustadz. Dan aksi ini kan boleh dibilang nggak cuma bahaya untuk diri mereka sendiri tapi juga untuk keluarga mereka di kampung. Bagaimana Islam melihat aksi yang sedemikian tadi yang membahayakan diri kita dan juga orang lain Ustadz? Ya, terima kasih. Kita tadi sama-sama melihat informasi yang ditayangkan. Ada beberapa pelajaran penting saya kira dari tayangan tadi. Yang pertama ada gairah keagamaan yang sangat tinggi di tengah masyarakat ya untuk melakukan silaturahim dan tentu ini bagian dari komitmen keagamaan. Tetapi yang perlu diingat semangat untuk silaturahim harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dan dampak yang ditimbulkan juga harus dihitung, jangan sampai kemudian menyebabkan madarat bagi orang lain. Ketika pemerintah sudah menetapkan adanya larangan mudik untuk kepentingan pewujudan kemaslahatan, yaitu mencegah potensi penyebaran wabah COVID secara meluas akibat adanya pergerakan orang yang cukup tinggi dan juga terjadinya kerumunan, maka harus menjadi kesadaran kolektif kita. Dan kesadaran itu bukan hanya sekedar sebagai ketaatan kita sebagai warga negara, tetapi juga sebagai umat beragama. Kita memiliki kewajiban untuk taat kepada aturan ulil amri, sekalipun kita nggak suka. Nah, sekalipun kita nggak suka. Jadi ada hadis baginda Rasulullah SAW, as-sam'u wa ta'ah fima ahabba aw kariha. Kita punya tanggung jawab untuk patuh dan juga tunduk atas policy yang diambil oleh ulil amri, sekalipun itu policy yang menyenangkan atau yang
tidak kita sukai, yang menyusahkan kita gitu ya. Tetapi secara umum policy yang diambil oleh ulil amri itu dibangun atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kalau itu yang diambil maka kita harus taat ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, penanganan saya kira perlu juga. Ketika policy untuk larangan mudik itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar tidak terjadi antrian, kerumunan sehingga berpotensi terjadinya penularan ya. Karenanya harus juga inline dengan tujuan itu dalam hal penanganan. Jangan sampai kemudian kita menjadikan larangan mudik itu sebagai tujuan, padahal itu sebagai sarana. Nah, maka langkah-langkah untuk mencegah itu harus juga humanis ya. Ketika terjadi kerumunan yang seperti itu perlu ada langkah cepat untuk mengurainya. Nah, mengurai bisa dengan langkah-langkah tentu aparat yang memiliki solusi ya. Tetapi yang pasti jangan sampai kemudian mencegah bahaya kemudian mendatangkan bahaya yang lain. Nah, itu yang menjadi catatan kita bersama ya. Karenanya dengan apa yang tadi kita saksikan, dua hal perlu kita camkan. Yang pertama adalah soal komitmen beragama untuk melakukan silaturahmi dengan cara mudik itu sebagai ekspresi keagamaan tetapi harus disalurkan secara baik. Dalam kondisi hari ini di bawah wabah COVID-19 belum sepenuhnya terkendali, maka kita punya tanggung jawab sebagai umat beragama untuk memutus mata rantai itu, salah satunya dengan tidak mudik. Tidak mudik bukan berarti tidak silaturahim ya. Kita bisa silaturahim dengan menggunakan platform yang lain. Kemudian yang kedua, caranya juga harus baik. Makanya begitu ada policy, perlu ada antisipasi di dalam penegakan aturan itu dengan pendekatan yang bersifat humanis ya. Di satu sisi kelompok pengen mudik, kemudian gelombang begitu besar. Di sisi yang lain punya tanggung jawab untuk mencegah, melarang. Nah, ini harus juga dikomunikasikan secara baik ya. Setiap aturan pasti ada eksepsi, pasti ada pengecualian. Demikian juga larangan mudik itu kan ada pengecualiannya juga. Misalnya bagi orang yang bertugas, kemudian bagi orang yang karena ada kebutuhan mendesak, misalnya kehamilan, kemudian ada orang tuanya sakit, wafat dan lain sebagainya. Termasuk tadi mau menikah misalnya. Tapi itu yang menikah nggak ada, yang menikah bukan nggak ada eksepsi, bukan pengecualian. Jadi itu bisa jadi alasan aja. Kan? Kebutuhan mendesak. Tapi kan tadi akhirnya diizinkan ya. Itu kebutuhan mendesak. Artinya apa sebenarnya? Setiap aturan pasti ada kelonggaran-kelonggaran. Demikian juga di dalam aktivitas ibadah ya. Aturan normalnya kan kita sholat jamaah itu harus merapatkan shaf. Tapi karena ada uzur syar'i kemudian ada eksepsi, ada pengecualian yang bersifat dispensasi. Demikian juga di dalam aturan kita kan, prinsipnya nggak boleh mudik untuk kepentingan mencegah terjadinya perluasan penularan. Tetapi ada pengecualian-pengecualian. Nah, disitulah memang hukum selalu menyerap atas kondisi mayoritas di tengah masyarakat, tetapi pada saat yang sama mempertimbangkan kondisi khusus kemudian berlaku hukum khusus. Iya, mudah-mudahan ini timbul kesadaran juga khususnya untuk masyarakat, kemudian dari aparatur yang berwenang juga punya cara yang tadi Ustaz bilang, mungkin dengan cara yang humanis gitu. Betul. Ya Ustaz ya. Nah sebenarnya kan untuk saat ini memang kita diharuskan untuk bersabar ya Ustaz, menahan hawa nafsu atau menahan keinginan kita yang menggebu-gebu untuk pulang ke kampung halaman. Ustaz mungkin boleh sedikit berbagi kisah mengenai Rasulullah dulu sebagai pemimpin umat Islam, imam besar, bagaimana beliau dulu menjaga kesabaran dalam kehidupannya sehari-hari Ustaz. Ya, terima kasih. Rasulullah SAW termasuk Nabiullah yang memiliki yang disebut sebagai ulul azmi, memiliki keistimewaan khusus terutama dalam kesabaran. Nah, Rasulullah menegaskan di dalam hadisnya kesabaran itu ada 4 jenis ya. Yang pertama sabar dalam hal melaksanakan kewajiban.
Seperti kita puasa, ini kan sabar untuk menahan diri, tidak makan, tidak minum dalam rentang waktu tertentu. Kita tetap lakukan sebagai sebuah kewajiban karena ini adalah panggilan keagamaan dan kita bersabar untuk menjalankan kewajiban itu. Kemudian yang kedua, sabar menghadapi musibah. Nah, hari ini kita berada di dalam situasi wabah yang merupakan musibah ya dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana kita bersabar, sejauh itu pula kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nggak mungkin lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menegaskan bahwa apabila menghendaki hambanya untuk naik derajat, maka kemudian dia diuji dengan musibah-musibah ya. Nah, maka kemudian setiap kita hari ini terkena musibah wabah COVID-19. Tetapi nanti resultnya akan berbeda, akan sangat terkait dengan sejauh mana kita membaca musibah itu secara positif disertai dengan kesabaran. Kesabaran untuk tidak mudik, kesabaran untuk tetap protokol kesehatan, kesabaran untuk melakukan pembatasan-pembatasan semata untuk kepentingan perlindungan diri dan juga orang lain, dan berbagai aktivitas pembatasan yang pada hakikatnya adalah untuk kepentingan menguji kita. Apakah kita bagian dari orang yang akan naik derajatnya atau yang justru akan menjadi pecundang. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga, sabar untuk tidak melaksanakan kemaksiatan. Nah, ketika ada larangan untuk melakukan aktivitas mudik kecuali kondisi tertentu, maka kita kemudian diuji apakah kita bagian dari orang yang sabar mengikuti aturan dan kita tidak menerobos larangan itu. Nah, kalau yang tadi muncul beberapa upaya untuk menerobos misalnya, padahal udah tahu ini dalam situasi yang terlarang untuk mudik kecuali ada izin khusus dan juga uzur syar'i, maka berarti ini tidak sabar. Kalau tidak sabar berarti bisa jadi puasa yang kita lakukan ini belum berbekas. Karena salah satu ultimate goal pelaksanaan ibadah puasa Ramadan adalah mengasah kesabaran kita dan juga mengasah nafsu hayawaniyah serta nafsu syaitoniyah kita. Nah, kalau masih tidak sabar kemudian melanggar aturan, berarti kita bisa jadi secara internal belum mengkonsolidasikan hikmah puasa di dalam diri kita. Atau bahkan kita bagian dari orang yang disindir oleh baginda Rasulullah, puasanya hanya haus dan lapar ya. Kam min shaimin laisa min shiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga begitu. Na'udzubillah tentunya ya, percuma dong kita puasa kalau dapatnya cuma lapar dan dahaga. Padahal tujuan puasa jauh lebih dari itu gitu, untuk menwujudkan insan muttaqin, melatih kesabaran kita, melatih kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan berbuat baik dengan sesama. Iya, tapi kadang kalau alibinya dibalikin lagi sama para pemudik gini, iya saya kan gak sabar tapi untuk kepentingan menemui orang tua, untuk silaturahmi, itu untuk hal-hal yang baik, itu gimana Ustaz? Betul, hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Nah, silaturahim tapi kemudian nanti menyebabkan penularan penyakit, gimana? Kayak orang misalnya terpapar COVID, atau kalau enggak misalnya mengidap penyakit menular misalnya. Dia niatnya baik, mau ibadahnya di masjid, kemudian berjamaah, tapi kemudian dia menularkan penyakit ke orang lain, kan tujuannya baik dia kan. Iya. Saya mau sholat, saya mau ibadah, masa dilarang gitu kan? Masa dilarang? Enggak melarang orang ibadahnya, tetapi melarang orang menyebabkan penularan. Nah, demikian juga silaturahim ketemu orang tua itu baik. Bahkan itu bagian dari hal yang terbaik
di dalam ketaatan kita setelah Allah Subhanahu wa taala itu kepada birrul walidain. Nah, tetapi jangan sampai kemudian tujuan baik itu kita lakukan dengan cara yang kemudian menularkan penyakit kepada orang tua. Justru akhirnya menyebabkan sebaliknya, jadi ukukul walidain gitu kan, mencederai kemudian menyebabkan orang tua terpapar gitu. Naudzubillah tentunya ya. Iya, semoga ini juga